Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah wa taqabbal du'aana bijahi sayyidil wujud سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولاد حجة الإسلام الإمام الشيخ أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan ngaji kita, kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak merakah manfaat bagi kita semua, keluarga, anak, keturunan, negara, bangsa, dan semuanya yang terlibat hubungan baik dengan kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wathalithatu, yang ketiga, sesuatu yang harus ditinggalkan. Mimma tada'u alla tukhalital umara'a wassalatina wala tarahum. Hendaklah engkau menjauhkan diri dengan umara, pemerintah, wassalatin, dan sultan, raja. Wala tarahum, janganlah engkau baik dengan mereka. Maksudnya, janganlah engkau bergaul, berhubungan, berteman dengan pemerintah dan sultan, raja. Janganlah engkau baik dengan mereka. Maksudnya pemerintah, sultan, raja yang zalim dan tidak adil. Karena di masa Imam Al-Ghazali itu kerajaan-kerajaan pada waktu itu, pemerintah-pemerintah pada waktu itu didominasi oleh pemerintah-pemerintah yang zalim, tak adil, tak jujur. Kalau dengan pemerintah yang tidak zalim, yang adil, yang jujur, nah kita wajib untuk mendukung mereka. Wajib menghargai, karena ayatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang dimaksud amri minkum adalah pemerintah, pemimpin, yaitu yang tidak zalim, yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini saya maksud, tak oleh bergaul, berteman dengan pemerintah, pemimpin, raja, kerajaan yang zalim, yang tidak sesuai dengan ajaran agama, yang menyimpang, ya, yang zalim, menindas rakyatnya. Jangan kita berteman dan jangan kita mendukung programnya. Kenapa? Karena sama saja kita mendukung maksiat yang dilakukannya. Lah, kenapa? Lianna, sesungguhnya ru'yatahum, melihat mereka. Nah, ini kan luar biasa nih kan. Melihat pemerintah yang zalim, melihat pemerintah yang selalu menindas rakyatnya, yang tidak jujur diberikan amanah. Wa mujalasatahum, dan duduk bersama mereka. Duduk artinya apa? Duduk gak dintong mendukung program pemerintah yang zalim. Si tak berpihak kepada rakyatnya, yang selalu mengkebiri uang-uang rakyatnya. Lah nikah, mengkebiri, yaitu hak-hak dari rakyatnya. Cocok malolo. Jadi banyak kan nikah artinya pemimpin yang rusak, pemimpin yang zalim. Orang wa mujalasatahum, dan duduk bersama mereka. Wa mukhalatahum afatun azimah, yaitu membawa kecelakaan, bencana yang besar. Nah, kenapa kok membawa kecelakaan yang besar? Iya,
Karena ketika kita duduk dengan orang yang zalim, tentunya di situ ada gesekan kezaliman akan yaitu mengalir kepada kita dan kita akan mengikuti sesuatu zalim. Makanya kalau ada pemerintah yang zalim, jangan kula ban panjenengan kita semua mendukung programnya, jangan kita duduk bersama mereka mendukung programnya, tetapi mendoakan kepada Allah kalau bisa menasihati. Kalau tidak bisa menasihati, kalau tidak punya power, kekuasaan dan kekuatan, maka wajib hukumnya kita mendoakan kepada Allah agar pemimpin-pemimpin yang zalim kembali ke jalan yang benar. Jadi tak boleh mendukung programnya, tidak boleh. Jadi ketika kita mendukung misalnya ada pemimpin zalim, pemimpin, penguasa, raja zalim, pas kita berteman berarti kita mengiyakan kezaliman mereka. Orang yang membantu terselenggaranya, terencananya perbuatan yang zalim, perbuatan yang mungkar, itu sama dengan dia melakukan perbuatan yang zalim dan mungkar. Makanya jangan duduk bersama mereka dan jangan mendoakan, memuji. Nah, walau ibtuliyat biha. Nah, dan apabila engkau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ujiannya? Untuk bersama mereka ujiannya. Kalau memang sudah mendesak, artinya sudah mendesak engkau harus bertemu dengan pemerintah yang zalim, da'anka madhahum wa thana'ahum, maka jangan memujinya dan jangan mendoakan yaitu sesuatu yang memuluskan programnya. Qatu atu ke Allah, moga-moga dinto pemimpin ini diselamatkan oleh Allah. Nah, jangan dimuluskan programnya. Mun pon oning misalnya pemimpin nikah zalim misalnya. Andik satu program pas anyoon moga-moga ya Allah programnya mulus. Wah, berarti kita mendoakan sesuatu yang zalim. Nah, makanya kalau pas kula ben panjenengan berada di pemerintah yang zalim, terpaksa kita harus bertemu, maka jangan memujinya. Tak boleh. Tidak boleh memuji. Berarti mun moci ajunan cek bagus. Ini program yang bagus, Pak. Nah, padahal zalim. Berarti kita membaguskan sesuatu yang zalim. Tak boleh. Tapi kalau pemerintah yang bagus, pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi negaranya, yang jujur, pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya, wajib hukumnya kita mendukung, bahkan taat kepada pemerintah. Saya enggak safelikkan nih, wajib, ya. Makanya sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama yang ada di negara ini wajib kita dukung hukumnya, wajib kita kembangkan, ya. Misalnya pemerintah menggalakkan gotong royong, wajib kita dukung. Menggalakkan bantuan sosial, wajib kita dukung. Karena itu perbuatan yang mulia. Fokus ke nikah. Nah, kalau misalnya pas pemerintah satu tempat melegalkan perjudian, wajib kita menolak dan menentang. Nah, tuh. Pemerintah misalnya melegalkan prostitusi, wajib kita menentang dan menolak. Cok dukung. Kalau sesuatu yang zalim, sesuatu yang mungkar harus kita tolak. Nah, ini pesan Imam Al-Ghazali yang ketiga, janganlah kita mendukung pemerintah yang zalim untuk menyalurkan kezalimannya melalui legalitas kekuasaan negara. Ini kasih maksud. Karena ketika kita mendukung, berarti kita mendukung memuluskan maksiat kejahatan melalui negara. Karena sangat potensial pesan-pesan, kebagusan dan pesan-pesan kejahatan sangat potensial anika disebarkan melalui kekuasaan. Nah, makanya orang-orang lambe anika para tantretan menyebarkan kadang agama melalui kekuasaan. Itu bagus. Nah, juga sebaliknya. Ada orang juga ingin menyebarkan pesan kecubaan melalui kekuasaan. Ini penting. Ingin merebut misalnya tatanan negara Indonesia. Beberapa tahun yang lalu sampai mungkin saat ini ada orang-orang
Ada kelompok-kelompok ideologi-ideologi besar yang ingin merusak tatanan yang ada di Indonesia melalui apa? Melalui jaringan teroris, ya. Kejahatan, ya, kejahatan yang memulainya dengan melihat seseorang, melihat seseorang itu semuanya jahat, ya. Ketika tatkala itu sudah dibersihkan kekapi orang-orang Indonesia terhasut, kemudian diambillah kekuatan-kekuatan bangsa negara ini, kemudian penjajah mulai menjajah kita. Tengate. Anika melalui banyak kekuasaan-kekuasaan makin orang-orang yang ingin menginginkan Indonesia. Nah. Termasuk bagaimana pesan-pesan kefokusan disampaikan melalui kekuasaan sangat efektif, sangat efektif. Contoh yang paling sederhana, halal bihalal, silaturahim ketika Idul Fitri itu bermula di zaman Bung Karno, Pak Karno, karena melihat situasi kekacauan politik pada waktu itu. Banyak politisi-politisi yang zalim, tidak nyapa, saling menghujat dan sebagainya. Makanya Pak Karno berdiskusi dengan ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, salah satunya adalah Al-Maghfurlah Hadrat Syekh Ki Haji Wahab Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah. Dan nikah dari Jombang, salah satu muassis pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berdiskusi, Kiai Wahab, saya menginginkan ada bagaimana pertemuan konsolidasi, ya, antar berbagai macam penguasa, antar berbagai macam kekuatan-kekuatan yang ada agar tidak tercipta kekacauan ini. Tolong bagaimana cari cara yang paling efektif. Nah, kemudian mau dipertemukan dan dirumuskan dengan istilah halal bihalal. Makanya halal bihalal kenika bahasa khas Indonesia, khas Nusantara. Nang ikaramus bahasa Arab tak ada. Ya mun halal beda, tapi mun halal bihalal tak ada. Tidak ada. Itu khusus di Indonesia karena yang menciptakan, mencari istilah itu untuk konsolidasi, untuk membangun kebersamaan, yaitu Ki Wahab Hasbullah. Lah nikah. Nah, kemudian karena dikumpulkan oleh negara, maka efektif. Apa? Dirajut semuanya. Yang bertengkar dirajut agar tidak bertengkar. Seemosinya muncul agar dirajut tidak muncul. Hasrat politiknya untuk menjatuhkan itu dominan. Maka ketika bertemu dihilangkan. Kita satu membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Efektif. Setelah itu alhamdulillah kondusif. Tidak kacau lagi negara kita, kacau lagi politik pada waktu itu. Sampai kemarin yang kui telepon Idul Fitri beda halal bihalal. Lenika. Ini efektif. Coba mau tak melalui negara tak mungkin sampai kemarin. Tak mungkin. Ini melalui kekuasaan tapi yang bagus. Sampai kemarin tak usah soro. Instansi, institusi, KKP menyelenggarakan halal bihalal. Karena efektif. Negara, KKP halal bihalal. Mulai dulu berapa tahun yang lalu. Lah nikah. Oleh karena itulah, mari kula panjenengan kita semua galakkan engkikat itu mendukung kebenaran, jangan mendukung kemungkaran. Mendukung sesuatu yang ma'ruf, kebenaran, jangan mendukung sesuatu yang mungkar, kejahatan. Nah, inilah pesan pada pagi hari ini dari Imam Al-Ghazali, jauhi pemimpin yang zalim, jangan berteman mendukung dengan pemimpin yang zalim, tapi tetap engkikat dinto memberikan saran kalau bisa, kalau tidak kita mendoakan kepada Allah agar dibuka hatinya, zalim menjadi tidak zalim, bermaksiat menjadi taat. Jadi kakotu. Makanya ada hadis apabila melihat kemungkaran, engkikat dinto cegahlah dengan tangan nikah kekuasaan. Kalau tidak bisa, engkikat dinto cegahlah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka engkikat dinto dengan kekuatan doa, walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan ini kaki. Nah, ini hadisnya. Nah, oleh karena itulah kula bon panjenengan ketika melihat kemungkaran maka cegah. Tidak bisa kita nasihati, tidak bisa kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya jangan mendukung kejahatan tapi dukunglah
kebenaran. Karena kita adalah hamba-hamba pelayan kebenaran dan kebaikan. Al-insan abdul ihsan, manusia adalah pelayan kebaikan dan kebenaran. Moga-moga nikah bermanfaat bagi kita semuanya. Moga-moga kita setuju selamat dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita, pemimpin kita, negara kita. Moga-moga paringana amanah, paringana selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya amanah, selalu menebarkan kebaikan, menebarkan keadilan, menebarkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negaranya. Moga-moga kula pun panjenengan papolongah asarang pemimpin-pemimpin sesetia, pemimpin-pemimpin yang amanah kelak nang iswarkana Allah Subhanahu wa taala bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.